Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Adanya keuntungan atau kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran proyek based learning diharapkan tidak menjadi kendala bagi peserta didik yang melaksanakannya. Karena ini, semua tergantung pada peran dari guru yang membantu untuk memfasilitasi pembelajaran tersebut. Adapun peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek antara lain adalah: yang pertama, merencanakan dan mendesain pembelajaran. Yang kedua, membuat strategi pembelajaran. Yang ketiga, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. Yang keempat, mencari keunikan siswa. Yang kelima, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Yang keenam, membuat portofolio pekerjaan siswa. Contoh pembelajaran berbasis proyek bermula dari pertanyaan. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan eksistensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan pada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Karakteristik proyek basis learning, yaitu ada 9. Yang pertama, fokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Yang kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan inovasi dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memberi solusi. Yang keenam, melatih berpikir kritis dan bereaksi peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dilakukan secara berkata karena peserta melakukan refleksi. Yang kedelapan, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Yang kesembilan, fasilitator mendampingi sesama proses pembelajaran. Keunggulan pelaksanakan proyek based learning. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecah masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Langkah-langkah pembelajaran project basis learning. 1. Mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. 2. Menyusun rencana proyek. 3. Membuat jadwal. Yang keempat, memonitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, menguji dan memberi penilaian atas proyek yang dibuat. Yang keenam, evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Adapun sintak proyek basis learning dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, mentoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, penguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Faktor yang mengaruhi keberhasilan proyek based learning yaitu ada 5. Yang pertama, tujuan proyek yang jelas. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Yang keempat, tim yang berdiri dari anggota dan kompeten. Yang kelima, memantau dan evaluasi.